Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada Takmir Masjid Al-Manar yang sangat saya takdimi, kami hormati, rahimakumullah, para bapak, para ibu, jamaah pengajian malam Selasa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita tidak pernah berhenti untuk kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa kita terima. Bapak Ibu, ada seorang ulama yang pernah menukilkan senes hadis yang satu hal yang cukup kita bisa ambil ibrah. Ya, ini ungkapan dari Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, ubadun ni'ami katsiruna. Para penyembah nikmat jumlahnya amat sangat banyak. Jadi sing do nembah nikmat niku jumlahe kathah bledreh. Walakin ubadul mun'imi qaliluna. Akan tetapi penyembah sang pemberi nikmat jumlahnya amat sangat sedikit. Maka tentunya kita selaku orang yang beriman, orang muslim, kita laksanakan kewajiban kita pada Allah berupa yakni syukur atas nikmat yang Allah telah curahkan. Mudah-mudahan salawat salam tercurah pada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu, tadi pagi kula di SMS oleh Ustaz Tamim untuk bisa ngisi di kesempatan malam ini. Namun tadi barusan takziah dari Jogja dan saya khawatir mboten gaduk nih kalau sampai kerangkan langsung melayu mriki. Terus saya nututi Pak. Bagai ini wah ini nyampe mboten nggih. Ternyata masih bisa diberikan satu kesempatan bagi mriki. Tadi maghrib niku nembe wangsul nggih bagi mriki pun saya janda Pak. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, kita akan coba kaji di kesempatan malam ini, yakni satu hal yang perlu kita sampaikan karena belum banyak para dai kita yang menyentuh kajian ini, Pak. Yakni satu produk yang dikeluarkan Muktamar tahun 2000. Saat ini tahun 2023, sudah 23 tahun. Maka perlu kita sampaikan di tengah-tengah warga dan masyarakat dan umat, yakni tentang produk tarjih, yakni pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Namun kalau tadi matur seperti banyak orang yang ketika dengar kata Muhammadiyah kadang kurang berkenan. Pak mosok ngaji kok Bang Muhammadiyah niku lho. Nek kula badhe matur riyen iki semoga yang rawuh dan berkenan ngoten nggih. Kenapa? Karena Muhammadiyah gerakan dakwah Islam. Jangan lupa gerakan dakwah Islam ini gerakan dakwah Islam. Wong cerdas kok tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Demi tegaknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya kurang apa nih Pak?
Ini loh, ini yang perlu kita sadari. Kenapa? Dengan kita menyadari maka nanti insya Allah lebih jenak. Kalau kita dengar kata Pak A. Fahrudin, seorang alim besar, Pak A. itu Bapak Ibu, seorang ulama yang Muhammadiyah yang diterima segenap umat. Konco-konco Nahdliyin, ya nomor. Mulai ada NU, ada Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Persis, bahkan MTA itu pun saya pernah dengar Pak Sukino mengatakan nukil Pak R loh Pak itu. Ini umat yang jarang, umat yang terima beliau dengan paripurna itu. Ini jarang ulama yang diterima segenap kalangan. Bapak Ibu, ketika beliau sedo tahun 1995, ketika sedo beliau itu Masjid Kauman itu penuh, yang datang bertakziah itu penuh. Masjid Kauman Yogyakarta belum pernah ada seorang yang sedo itu yang datang sholat jenazah itu seperti Jumatan gitu Pak Ibu. Itu hanya ketika Pak R yang sedo, yang saya tahu tuh Pak. Ketika beliau sedo ternyata segenap umat merasa kehilangan. Maka yang somodo tindak sholat takziah bukan cuma warga Muhammadiyah, segenap umat Islam Jogja itu ini penuh Pak. Nah orang yang hidupnya memang tidak kadunian, bukan kadunian Pak, maka umat cenderung mencintainya dengan alamiah. Karena maaf beliau ini seorang figur yang luar biasa, orang yang zuhudnya luar biasa. Pak AR ini kalau yang sering matur dan saya senang kalau cerita beliau Pak AR ini Pak Ibu, seorang ulama yang hidupnya didedikasikan untuk agama. Rino ini kanggo agama, kanggo Islam. Ya, jadi siang malam ini untuk berpikir Muhammadiyah, untuk tegaknya Islam itu. Pak R itu Bapak Ibu naik kondur tabligh jam 12. Pulang isi ngaji jam 12, jam 2 tetap bungu niku. Lah kula panjenengan turu jam 8, tangi jam 8. Ini Pak, ya Allah. Ini amat sangat jarang untuk mencari figur sekali beliau. Bahkan sering kita sampaikan Pak R sampai beliau sedo itu belum punya rumah. Ini tingkat PP loh, tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah nek kon golek duit sama gampang. Sampai situ belum punya rumah, beliau lenggah ten rumah itu pun punya Muhammadiyah, rumah dinas ten Jalan Ciditiro, sekarang digunakan kantor PP itu. Beliau lenggah ten riku sinambi sadian bensin. Di depan rumahnya loh, nyadin bensin. Itu kadang ada orang yang motornya gantian bensin kemudian parkir minta bensin, beliau saya ketuli. Orang nggak tahu ini tokoh besar Islam Indonesia ini, ketua PP, orang nggak tahu sih. Itu bahkan beliau ketika di tengah kemasyhurannya selalu ketua PP, garwane Pak R itu Ibu Komari Al-Hajjah, Ibu Komari itu tesih ya waktu itu masih mulai kelopo, mulai kambil di Satinten Peken karena beliau asalnya dari Bleberan Garut Kulon Progo. Sing kakung ketua PP Muhammadiyah, sing putri sing boten lingsem Satinten Peken. Nek kula jenengan pripun Pak? Dan di ketua ranting mawon gengsi terpasang. Lho, pasar isin kok isin lho. Sing aran golek panggung bojo kan ibadah, kok isin. Ini nyata loh Pak Ibu. Pak R itu beliau subhanallah ngisi pengajian di UMM Malang. Zaman semanten rektoripun niku Pak Jasman Al-Kindi. Rektornya Pak Jasman Al-Kindi waktu itu. Pak R ngisi pengajian. Selepas rampung pengajian beliau disodori cek.
sebagai bisaroh. Cek. Padahal ini nilainya 1 juta rupiah. Kapan? Sebelum tahun 90-an. Kadang buatan Pak zaman semangat Sayuto. Sekarang masih banyak loh Pak. Gimana? Sayuto Pak. Karena beliau seorang alim, orang pengen gelake sing nyaosi ditompo. Nggih Pak Jason matur nuwun kula tampi. Ini justru pergo alim beliau nompo karena alim ya lho Pak. Nek orang alim itu malah nolak ben awake dhewe terangkat itu lho ora gelem nompo bisaroh. Ning tujuane nggo ngangkat awake dhewe. Ya itu. Ditompo. Ketika kondur ke Jogja, cek itu diberikan ke kantor pusat Muhammadiyah Bendahara. Jarak 2 minggu Pak Jason Al-Kindi menerima ucapan terima kasih dari PP. Terima kasih pada Rektor UMM Malang yang telah memberikan cek senilai 1 juta untuk PP Muhammadiyah. Pak Jasman kaget, kaget Pak, gede-gede Pak, subhanallah ini. PP sono jatai DB sama aum ya saya kuwi kanggo Pak R. PP sudah ada jatahnya dari aum Pak, dari UMM dan berikan ke PP. Bahkan dia lagi meling ke kantor itu. Ini untuk PP. Pak AR itu Bapak Ibu oleh Pak Harto diberi seperangkat mobil. Yang satu perangkat mobil itu. Bukan itu kan seperangkat itu betul. Seperangkat mobil untuk UMJ. Tadi UMM Malang, ini UMJ Pak. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diberikan Pak AR ini kangge panjenengan dari Pak Harto. Selaku orang alim tidak nolak. Nggih Pak Harto kula tampi. Kan senang tau Pak Harto, ya berarti kersa nampa Pak R. Sampai tinggal Pak Harto berikan itu, lantas Pak R menyerahkan ke UMJ Pak Dasron, rektornya Pak Dasron, ini ada mobil untuk UMJ, silakan dipakai. Nah, kalau jenengan berikut seragalan buat Pak, mobil. Diwai kok goreng nih. Nek takon iki kok di ya usahaku dhewe ta iki. Diwai lho, Pak. Ya, itu berikan ke dia. Ketika beliau ingin punya sebuah rumah, ya wajar namanya piyantun, piyai, tiang menungso, manusia. Dia mesti pengen punya tempat tinggal yang dia miliki. Pak AR kemudian kredit rumah ke pengembang. Angka pengen gadah griya ning ngono. Ya saya manggung di rumah dinas PP. Ya wajar toh ingin punya rumah sendiri. Maka beliau kemudian mencoba untuk lewat pengembang kecil. Ternyata uangnya diembat pengembangnya dienggo minggat. Lah kok tega-tega nih ngembat duite kiai itu. Ora dikuwal. Mesti ora bakal berhasil orang itu sing ngembat kula. Wis dicicil lho Bu, wonten niku. Akhire Bu Komariah takon, Pak, mboten kan pundi cicilan omahe. Wis Bu, rasah mikir omah, sesuk ning swarga wae. Ngoten niku silakan. Hukum ya biasa ora terus. Hukum mboten serap apa wis alhamdulillah terima. Itu Pak AR Pak. Nah, ini figur yang belum pernah tergantikan. Nek pengen sugih saking sagete Bapak Ibu. Yang namanya PP kan luar biasa loh Pak. Pusat ya Pak. Tapi tidak mau beliau. Pak AR pernah karena beliau kan lulusan mu'alim di Jogja itu. Pernah beliau pengen kuliah di Unisula Semarang. Ya, pengen ngambil S1 di Semarang jurusan agama.
Mau daftar Pak, ibu-ibu mau daftar itu. Kemudian beliau ikut kuliah perdana waktu itu, ikut. Terus mulai masuk ke kelas. Ternyata dosennya tahu, loh jenengan Pak Erto sing rutin ngisi TVRI ini kok. Lah masuk gorong, nggih. Akhirnya dosennya mengatakan, Pak R, jenengan orang pantes deh, dadi murid kula Pak. Jenengan mesti ngajar nih orang jadi mahasiswa. Akhirnya beliau malah ya suruh ngajar Pak, berikan materi pelajaran itu di kelas itu. Akhirnya ras itu jadi mahasiswa, orang lulus Pak. Itu ya Allah, ini Pak R, seorang yang hidupnya full didedikasikan untuk agama Allah sampai kabundut. Ini Pak R. Jadi luar biasa, tahun 95 ketika saya itu Masjid Kauman penuh sesak seperti Jumatan, itu belum pernah terjadi. Dan ulama mengatakan ciri-ciri ahlu sunnah itu ketika dia meninggal dunia maka yang melayat jumlahnya banyak. Orang pada kehilangan. Jadi orang bisa dilihat ibu sesok menikah, tiang menikah, resik boten iman keyakinan nih, akidah dan etikotipun kapan ketika dia meninggal. Coba lihat sing do kelangan kata nopo boten. Ini alamiah. Ya, para ulama ketika mereka meninggal maka orang pada merasa kehilangan. Kalau anggota dewan meninggal, niku sing kon antare kathah anggota dewan itu. Dan nemplek ke gambar ten wititan niku kata nggih sing ganti. Ning nek ulama niku sedo belum tentu lekas ada gantinya. Itu. Dan sayang Bapak Ibu, tradisi kita di Muhammadiyah tidak semua kepengen menjadi ustadz, kiai, ulama. Kenapa? Karena kurang prestis. Ngaten nggih. Kurang prestis nah. Beto nek dadi profesi mungkin dokter mungkin dosen. Prestis Pak. Ini beda kalau penjenengan dengan orang-orang di luar kita, orang-orang Syiah. Orang Syiah dengan Sunni bedanya. Orang Syiah itu kebanggaan orang tua ketika anaknya jadi mullah, jadi kiai. Nah, kenapa? Ketika anak mati kiai, maka mereka berbangga. Sebab ketika jadi kiai, terjamin hidupnya mesti kaya raya. Sebab dia dapat pasokan dari umat 20% yang disebut dengan khumus. Jadi umat ini kan ada pemetu, ini 20% di store ulama Syiah. Di store kita. Maka apa? Mereka kaya raya. Hidupnya berkecukupan perlente. Mobilnya gonta ganti. Nah ini kalau penjelasan saya kata guru ngaji tak kau gopit motor ini gue tenang tek gitu. Di sini ada ulama yang kudu megah gitu, Volvo lagi, Alfa, nah kita Al-Fatihah, sana Alfa. Di Ustadz Telangai motornya tapi di sini ada begitu kok. Mereka bangga nek anak jadi ulama, jadi mullah, orang tua bangganya luar biasa. Nah di kita tidak begitu. Anak sudah di pesantren kan masuk pesantren. Ternyata pesantren malah umum ya kita bersyukur kenapa? Karena lulusan pondok ini diterima kedokteran dan perguruan tinggi A. Malah bagian nopo lulusan pondok ketomane kedokteran. Piye itu wong jane bocah di pondok beda di ngalim. Jadi ulama, jadi murabbi, jadi kiai. Ya malah pondok ini malah ketika anak lulus sing dibanggakan apa? Lulusan pondok ini masuk ke kedokteran perguruan tinggi A misalnya. Ya, berasal ke sana jadi ini jadi kembali ke arah sana Pak. Bapak Ibu, itulah pentingnya kita berpikir untuk ke depannya agar umat lebih tahu dengan pedoman ilmu Islam, maka perlu kita sampaikan ini. Jemaah sekalian. Ini kita sampaikan ini karena saya punya satu harapan agar produk Tarjih bisa landing keluarga Muhammadiyah. Ini hanya itu Pak Sirkul, karena
biar paham dan biar mengerti. Kita masuk pada sisi akidah. Seperti apa Bapak Ibu? Ini kita sampaikan di dua bagian, karena kalau satu bagian waktu itu rajin karena banyak bahasannya. Pada bagian yang pertama ini kita akan coba lihat, yakni istidlal. Istidlal ini pengambilan dalil atau dustur ilahi. Ya, dustur itu undang-undang ilahi Al-Quran. Apa? Satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masalah kalian dalam Islam secara sempurna dan paripurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian ikut dengan langkah-langkah setan. Innahu lakum, sesungguhnya dia setan, lakum buat kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Surat Baqarah 208. Maka yang diundang jemaah sekalian di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina shadaqullaha wa rasulahu wa dinahu wa syar'ahu, orang yang membenarkan Allah, membenarkan agamanya, membenarkan aturan syariatnya, dan membenarkan rasul-rasulnya. Ya, Rasul akhir zaman Pak, itu yang didefinisikan dengan alladzina amanu. Kemudian pasca diundang orang yang beriman, Allah berfirman udkhulu fis-silmi kafah. Masalah kalian dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, secara paripurna, tidak juz'iyatan, parsial, tidak separuh. Nek cocok ya Islam, nek orang ya orang. Maka banyak orang yang ada mlebu metu Islam, Muslim murtad, masuk lagi, murtad lagi, masuk lagi. Ini berarti apa? Dia belum menjiwai sama sekalian. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian ikut dengan langkah-langkah setan. Ini contoh Pak Ibu, kita dilarang ikut langkah setan. Setan langkah-langkahnya luar biasa. Nanti bisa dilihat ketika Imam Ibnu Qayyim menyebutkan langkah setan ketika menggoda. Pertama, diajak mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Nek ora kodel diajak lakone sing makruh. Nek ora kodel diajak ninggalke sing wajib. Nek ora kodel diajak ninggalke sing sunnah. Nek ora kodel diajak ketunggul marang sing mubah. Jadi setan itu lagi godho menika betul-betul tidak pernah bosan. Jadi pejuang kebatilan yang total ya setan itu. Itu maka jangan kita malah kalah dengan mereka. Bahkan Quran mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan untuk kalian ialah musuh yang nyata. Maka jangan kita berwala kepada setan. Lah kok orang muslim malah bangga dengan produk-produk yang berupa ide-ide setonia kan? Kadang kita bangga. Akhirnya biar warungnya rodo laris ditulisi bakso setan. Nah, okay. Ada di Kedua itu saya pernah lihat bakso setan ya. Keren nih. Ya, bakso setan kuah jahanam. Wah, saya. Ini kita tinggalkan Bapak Ibu. Maka memberikan nama yang baik-baik. Itu. Maka kalau kita lihat gajah nama kan ada nama yang hukumnya itu ya ada yang diharamkan. Siapa? Memberi nama anak dengan namanya Allah itu haram. Jenengi Allah. Sinten asmani putrane Allah. Itu haram, Pak.
atau nama musuhnya Allah, setan misalnya. Nah, buatan Fir'aun, Namrud itu haram. Ada yang makruh nama itu. Apa? Menamai anak dengan nama para malaikat. Itu makruh. Sinten niku Israil. Malaikat maut. Ya. Siapa jenengan Jibril? Bahkan ada seorang yang bernama Ustaz Abu Jibril. Itu kan Bapak Jibril, Pak. Ini makruh. Ada yang dianjurkan sunnah. Siapa? Allah terserah dua nama. Ini jarang digunakan biasanya. Siji Abdullah bin Abdurrahman. Itu nama-nama yang Allah mencintai. Abdullah Abdurrahman, Bapak Ibu. Ini kadang kita malah jarang menamakan dengan Abdullah. Tidak tentang Dullah jari. Siapa Dullah? Abdullah tiba ini. Ya, Abdurrahman. Diundang Lekman nih. Siapa Lekman ya? Nama yang Allah cintai juga Abdullah Abdurrahman. Ya, kalau ya fotografi Gus Dur lagi Abdurrahman Ad-Dakhil. Al-Baqarah 208. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini redaksi matan. Matan niku redaksi ya. Redaksi apa? Leksikalnya. Jadi matan PHI. Pedoman Hidup Islami. Ini hasil rumusan dari Muktamar tahun 2000 di Muktamar Muhammadiyah. Setiap warga Muhammadiyah tentunya bisa dipakai untuk umat Islam semuanya nggak sama ini. Ya, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah yang benar. Maka diharapkan warga Muhammadiyah khususnya dan umat pada umumnya mempunyai prinsip-prinsip kehidupan yang berupa kesadaran dalam iman dan bertauhid secara benar. Nek ora bener iman-iman, kula jenengan urip namung sepisan, tauhid kok jeblok, maka celaka selama-lamanya. Ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. Ini kan redaksinya cepat Pak Ibu, isinya kan kebaikan semuanya ini. Ini kan ma'ruf semua Pak, gimana? Kenapa? Karena disarikan dari Quran dan hadis. Nanti bisa menjenengan mundut buku nipun umpami atau mungkin cari atau browsing. Itu semua diistimbatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Maka matan ini walaupun produk dari Muktamar Muhammadiyah, maka bisa diteladani untuk semua umat Islam. Karena bukan mengajak pada harus apa ya? Kalau bukan ini kan persepsi dan presisi beragama Pak Ibu. Kalau langsung ini, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki, ya harus satu tinggi, harus memiliki prinsip dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin. Dengan benar-benar menjadi seorang mukmin, lalu muslim, kemudian muttaqin, bahkan muhsin yang paripurna.
Nanti bisa dilihat hadis Jibril tentang masalah iman, Islam, dan ihsan, atau Islam, iman, dan ihsan. Ini diterangkan dalam PHI kehidupan pribadi dalam akidah, ya, dari apa cetakan Suara Muhammadiyah tahun 2002, dimuktamarkan di tahun 2000, kemudian dicetak 2002. Sekarang sudah 23 tahun, Pak. Ini kadang warga belum tahu, kadang 23 tahun. Sekarang tahun 2023. Kiai Dahlan niku sedone 1923. Berarti Kiai Dahlan niku nek umpama di hauli niki pun haul ping 100 lho, Pak. Nggih bener, Bu. Nek Kanjeng Muhammad tidak kenal tradisi haul. Apa ulang tahun kematian seorang kiai. Amerika. Penjelasan. Yang ngaji itu ya pelan-pelan saja menjelaskan ke sesama. Makanya orang cukup ya sesuk melih itu penting. Ya, banyak orang kadang-kadang selorong. Di Muhammadiyah ngaji itu kena telat, ning rambutnya tepat. Ya betul lah. Makanya ini mau dikancing nih jam itu Pak Tamim jam 7 gitu. Pun dadang nih kok. Jam 7 gitu 30 kan. Yang pertama ini Pak Ibu. Tauhid kepada Allah yang benar. Monggo penulis iki. Malah nawake kula niki tamu. Tauhid pada Allah yang benar. Tauhid ya, sangol tembung tauhidun dari kata wahada, yuwahidu tauhidun masdar adalah mengesahkan Allah atau disebut dengan tauhidullah. Tauhid. Dengan orang Jawa kan bilang hakan kangelan, Pak. Akhirnya hadirikan tauhid. Ya, saya punya tetangga itu namanya di Wates itu Tauhid Nur Amin. Ya, Pak Tauhid Nur Amin. Ini kemudian Pak Tauhid gitu loh. Ya, Tauhid, Pak. Ini gimana? Solihin, solikin. Solikin itu tadi. Ibu iman ini. Ya, solihin, bu solikin gitu. Ya, jadi kadang malah ajeng pasing malah kelentu. Ada kiai yang mau naik mimbar dipersilahkan di matang Kiai Fulan, Al Muharram Kiai Fulan. Al Muharram kiai diharamkan diri kiai. Kalau kiai Al Mukarram, ya, jadi yang kasih dihakan, ya Muharram jadi Mukarram. Apalagi Mukarram jadi Muharram. Kalau Muharram yang diharamkan. Ya. Di mana warga Muhammadiyah atau kaum muslimin harus meyakini bahwa Allah adalah Esa dan tidak ada sekutu baginya. Menika harga mati. Sing aran muslim muwahhid Pak Ibu. Tidak boleh muslim sinkretik. Ya nyembah Allah, nyembah saliyane Allah. Ketika Kanjeng Nabi dakwah di kota Mekah, maka cetha di sirah nabawiyah ditawani. Ini pernah kita singgung di kesempatan yang lalu. Ditawani, Pak. Lewat pamane. Pamane mengatakan, Muhammad iki wong-wong Quraisy wis do usul nang aku. Nek kowe pengen dadi wong sing paling sugih, wong Mekah siap. Dan iki kowe wong paling sugih.
Nek sliramu pengen dadi raja, wong Mekah siap ngangkat dadi raja. Nek pengen wong sing ayu siap golek. Ngoten, Pak. Maka fitnah dunia kan tiga nih. 3 T loh. Tahta, harta, wanita. Lewat tadi 3 itu. Tahta, harta, wanita plus Toyota saat ini. Sekarang kalau orang nggak pakai mobil kan kurang pede lagi. Toyota. Nah itu, jadi ini sudah disirah loh, sudah dinaskan di sirah Rasul 3 ini Pak Ibu. Tapi Nabi dengan tegas paman, seandainya matahari diletakkan di tangan, di bahu kanan saya, Ramlan di sebelah kiri saya, ya, kalaupun saya diminta berhenti maka tidak, sampai dakwah ini lestari atau aku yang binasa. Niku tegasnya Nabi Bapak Ibu. Nek Nabi kok orang tegas ngoten, Islam tidak sampai paraan. Gimana tegas lah. Orang kodam. Akhirnya Allah berapa waktu lagi datang delegasi Quraisy, kemudian minta Muhammad, sudah gini aja lah daripada kita ya kita join. Nanti seminggu kami siap nyembah Tuhanmu. Nanti pekan yang lain Anda nyembah Tuhan kami. Gimana Pak? Nih, sinkretik gimana? Maka apa? Kemudian turun surat Al-Kafirun yang disebutkan tegasnya lagi nih, yang kemudian dipungkasi lakum dinukum waliyadin. Cetok bagimu agamamu, bagiku agamamu. Maka apa? Agama jangan dicampur baur. Sama ini bulan Desember, monggo tanggal selama Desember tidak perlu kita latah ikut-ikutan Natal bersama atau ucapan selamat Natal. Maka lagi karena sudah isa monggo nih nggak sakit adzan rumit. Alhamdulillah kita teruskan Pak Ibu. Ini sampai jam itu Pak biasanya 98. Berapa? 1 jam karena kelas. Oke, baik kita teruskan. Kemudian firman Allah ini tegas Bapak Ibu, yakni pada surat Al-Ikhlas. Sebagai landasan dalam kita berdalil ini, satu landasan yang mana memang Quran menjadi rohnya tauhid. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat bergantung segenap makhlukipun, segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah boten kagungan putra lan boten diputrakaken. Yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih. Tetap walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang serupa, yang setara dengannya ahadun, seorang pun. Ini prinsip tauhid Pak Ibu. Dan surat ini diberi nama surat Al-Ikhlas. Mengumpul Resani, setiap surat itu namanya dengan nama penggalan dari ayatnya Pak. Contoh surat Al-Masad. Karena ada kata-kata fi jidha hablum min masad. Surat Al-Masad atau Al-Lahab. Ada kata Lahab. Lalu surat yang Ad-Duha misalkan ada Ad-Duha. Surat At-Tin, Wat-Tini wa-Zaitun, ada tinnya, At-Tin. Tapi Al-Ikhlas gimana? Coba, tidak ada kata di sini kata ikhlas.
Coba mana Pak ikhlas? Kok enggak surat Ahad namanya? Tapi ikhlas Pak. Kenapa? Ikhlas itu sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Nek wonten tiyang ngomong Pak kula nyaosin jenengan niki hadiah ikhlas. Berarti tandane ora ikhlas niki. Jadi nek tiyang niku golek ngeki wong liya muni kula ikhlas niki, ora ikhlas Pak. Gimana? Ikhlas itu diwehi tanpa komentar. Monggo Pak jenengan. Di hati Pak. Nek muni ikhlas tandanya tidak ikhlas itu. Kenapa? Soalnya khawatir nek dituduh ra ikhlas niku akhirnya muni ikhlas kula gitu. Ikhlas tanpa komentar. Napa ikhlas rasa di ya tok oke ikhlas itu Pak. Maaf. Ya, apa gambaran pohon ikhlas Pak di tempat kita? Nanti kira nggih, napa niku? Apa? Lambang pohon ikhlas Bu. Napa buah napa Pak? Kelopo, perso. Kambil. Coba. Orang kalau petik kambil itu, krabil itu, kira-kira niku dipetik alam atau dipencelas karo arit? Dipencelas itu, jelek bukan niku. Tiba kan namanya apa tiba dhewe. Kamali iku ngoten lho. Boten to. Dipencelas tiba ludak tiba Pak. Niku. Terus diseret. Gitu. Napa wonten di pondok Pak niku? Wonten di napa di pondok niku. Bapak wonten diseret. Terus tekan dulu mah lajeng di serumbat. Orang-orang niku serumbat. Resik kulitnya dituthuk. Tok gitu. Bisa dituthuk, dicukil beli. Dicukil, diparut, rambut diperes Pak. Nyanten nih. Nyanten nih kolak gedang. Bahasan rambut kolak gedangnya manten. Dumbi dipangan. Takon nih. Yuk, dahar napa? Dahar kolak gedang. Napa nih kolak klopo napa? Orang sebut padahal lho kok lain nyampleng kolak gedang karena ada santannya. Ini orang disebut. Gimana kan beda nek wong panen pelem ya, lain mereka iwawan. Napa tibake ya umur gitu. Alon yuk tambani di pondok. Di alon-alon Pak di nomor di pondok iki. Lajeng diunceki. Resik kumbah diiris-iris takoni napa idara apa niki mangan telem ya wonten sebut teleme dan iki wau pripun wis ditibake digeret diserumbat dituthuk dicukul diperes ora bisa dan itulah di Muhammad dia perane kathah ra oleh posisi biasane akhirnya untung kalau mau ya saya selalu Pak tenang nih makanya dulu seorang mudir ulama Tarjih Muhammadiyah Jogja asmane Ustadz Suprapto Nujuraini beliau nanti santri kata Pak ini untuk kelompok ini begini Pak ini beliau mentarbiyah siswa luar biasa mahasiswa ini begini. Nah, kalau kamu besok jadi mubalik Muhammadiyah, tekoni di petuk, tekan papan pengajian disalami, dicium tangan. Gimana? Ramu pengajian diwai cendera mata, diterke bali, dia bisa roh. Kok hatimu seneng, bunga. Bangga lereno dadi mubalik Muhammadiyah. Tekone dipethuk ning pengajian di supya-supya balik di cindera matani diwehi bisa kok seneng Pak kon leren. Ning nek lemu teko yo mangkate mangkat dhewe. Tekan nggon ora diupo gawe iki klintang, klintang ora cetha iki.
ora dicium tangani, balik ya balik dhewe, ora dibisare kok gelo lereno dadi balik Muhammadiyah. Iki gelo Pak. Gelo aku wis teko aduh sekolah. Ora disalami, ora dicium tangani balik ya jage balik. Ana balik nang betul iki. Lereno, Pak, kon lereno. Apa kata beliau? Jadilah mubalik karena engkau ridho kepada Allah. Ya, kalau jadi mubalik kenapa engkau ridho kepada Allah? Itu tarbiyah begitu. Tarbiyahnya di Tarsil begitu waktu masih kelas di PTM itu Pak. Ini pembahasannya seperti itu. Ya, inilah namanya perjuangan. Kemudian kita sempurnakan Bapak Ibu. Tauhid yang benar meliputi yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Ustaz Yunahar pada kitab kuliah akidahnya itu. Dan ini di Muhammadiyah masih dipakai. Yakni mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dalam apa? Afal-afal Allah. Allah punya perbuatan, contoh yakni Allah menciptakan, wa huwa khaliqun. Allah memiliki alam semesta, wa huwa malikun. Allah mengatur, wa huwa mudabbirun. Allah memberikan rezeki, wa huwa raziqun, dan sebagainya yang menjadi afal Allah. Sing dadi perbuatannya Allah. Dan kalau tidak kuasa mengerjakannya, maka ini perlu kita esakan hanya untuk Allah. Pramila nek wonten tiyang sing gadah keyakinan, oh alam kuwi lain mlaku ana sing bantu. Ya, ada orang yang punya keyakinan bahwa alam itu lumampah sebab kekuasaan Allah dibantu dening para wali. Kalau kita lihat di dunia tasawuf Pak Ibu ada wali kutub, wali abdal, wali ghaus dan yang lain. Maka ini tidak benar. Jadi Allah menika ngatur alam tanpa bantuan siapapun. Jadi ini mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Maka zaman dulu Bapak Ibu, para ulama kita di sisi itu tegas mereka. Yang mati nyekor oleh Allah dan oleh Allah. Ini zaman dulu ya ulama-ulama tegas. Yang kita juga sering dengar kisahnya ialah Kiai Haji Radin Ajid. Ini beliau dulu termasuk anggota pengurus Maktabul Ulama Muhammadiyah. Jadi anggota pimpinan dari pendidikan ulama Tarsim Muhammadiyah. Beliau setiap malam Jumat itu mengajak para santri datang ke Paris, ke Parang kritis. Kapan? Setiap malam Jumat Kliwon. Kok Kliwon? Ya biasa sing rada disuwurke angker iki, Mas. Diajak ke Paris untuk nantang Nyi Roro Kidul. Niku. Ini gue ngetes para mahasiswa ini, Pak. Mahasantrinya dites. Wani ora nantang Nyi Roro Kidul. Sebab masih banyak orang yang keyakinan bahwa penguasa Laut Kidul Nyi Roro Kidul. Kalau pantai utara Dewi Lanjar. Jadi kalau jenengan di pantai utara nih, dari mulai Semarang ke arah utara sampai daerah ya Pekalongan ke utara nih, betul itu termasuk yang diyakini Dewi Lanjar. Kalau di daratan Jawa ini Nyai Blorong ini lengkap, jadi Laut Kidul Nyi Roro Kidul, tengah Nyai Blorong, lor Dewi Lanjar. Ini kalau kita meyakini kok ada penguasa laut selatan, hati-hati, ini bisa merusak keyakinan akidah kita. Ini. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah sama tauhid ibadah. Yang ini mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba.
Jadi perbuatan hamba diesakan untuk Allah. Perbuatan hamba ini maksudnya perbuatannya Allah. Dengan kata lain menunjukkan perbuatan hamba yang berupa peribadatan itu hanya diberikan kepada Allah semata-mata. Dan terus perbuatan Allah panjenengan sing rupane ibadah kalau mau hanya dipersembahkan lillahi rabbil alamin. Apa contohnya? Berdoa. Jadi ndonga menika namung dumateng Allah. Allahumma, ya Allah. Allahumma rabbana. Allah yang disebut lagi. Orang kan nyebut saliyane Allah, ya Allah, ya Rasulullah, tidak boleh. Menika. Jadi ya Allah, Allah saja. Kemudian minta perlindungan atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Lalu minta pertolongan, isti'anah. Tentunya pertolongan pada hal-hal yang makhluk tidak mampu, Bapak Ibu. Nek jenengan nyuwun tulung Pak, ya tulung Pak niki tae di beton mriki ya misal. Nggih. Saudara minta bantuan Pak, tolong ini mati listriknya kok dibenaki Pak. Boleh kira apa? Karena makhluk memang bisa. Nek minta apa dinaikkan derajatnya, minta ya disehatkan badannya ya pada Allah. Dilancarkan rezekinya pada Allah. Lalu minta pertolongan bernazar, sama bernazar kaul ini pun nazar hanya untuk Allah, Bapak Ibu. Contoh, ya Allah nek anak kula niku lulus saka UGM jurusan farmasi, kula ajeng lakoni poso ndawut sesasi. Boleh karena Allah. Nazar niku makruh, ning nek kelakon dia wajib dilaksanakan. Jadi ibadah kali nazar itu makruh ini. Kata Nabi apa? Ini representasi dari perbuatan kebakhilan. Pelit itu loh, Arab ibadah nazar sekali. Berarti kan orang lulus anera Dawud. Ini, jadi ini pada Allah maka ini hak boleh. Tapi nek nazar bukan untuk Allah maka ini termasuk perbuatan kemusyrikan. Di daerah Gunung Kidul ada kecamatan namanya Kecamatan Rongkop. Rongkop Bapak Ibu. Niku arah selatan tutup dumugi Pacitan niku Rongkop. Saya pernah ditugaskan PWN dengan beberapa teman itu selama Ramadan sasi teng mriku. Ada pohon besar Bu, namanya pohon Mbah Kiai Soleh. Kalau kaget ya, kok Kiai Soleh Pak. Wargane teng mriku mawon jenengane Jawa kabeh Pak. Ya Tulkino, Parwanto, Sukopo, Jawa kabeh niku lho. Lha kok malah jenengane Arab niku, Mbah Kiai Soleh niku. Niku nek dirangkul ngeten iki. Niku tiyang limo niku. Sawu gedene Pak. Yang bangsal niku. Nah, tahun ini banyak kacu-kacu itu loh Pak. Banyak apa? Sapu tangan penuh. Saya tanya Pak, menika lho Pak kok kathah kacune Pak. Oh anu Mas, niku nek yang beli gadah nazar, gadah kaul. Niku nek nazare kecaan kinagungan terus do nempelke kacu niku. Jadi nazare napa? Kabul nggih. Niku ditarik niku Pak. Sampai penuh. Itu ya Allah, itu contoh bernazar bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Ini termasuk perbuatan yang melanggar tauhid. Kemudian menyembelih. Jadi menyembelih itu karena Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Itu aneh. Orang kena nyembelih kanggo danau, kanggo beli, kanggo laut, kanggo pengawan niku mboten angsal. Kemudian cinta, mahabbah. Ya, jangan sampai kecintaan pada makhluk mengalahkan cinta pada
Allah. Contoh, ada istri yang mengatakan, Mas, nek sen samang bagi Mas nek samang iki seneng karo nyong. Tolong isa iki rasa sholat. Ya, rasa sholat isa. Apa kata suaminya? Ya di aku jan seneng karo kowe. Aku belas ora sholat iki. Maka apa? Dia telah mengalahkan cinta pada istri, mengalahkan perintahnya Allah. Ini hati-hati Pak. Ada 3 cinta. Cinta a'la, cinta tertinggi untuk Allah. Adna, tengahan ya, untuk sepodo-podo angsal. Ini kan apa? Cinta yang pertengah bagi a'la, kemudian ya ausat tengah, lalu adna. Adna ini kan rendah. Apa? Mencintai perbuatan yang Allah tidak cintai. Ya, menikah cinta yang rendah. Manakala perbuatan tersebut yang harus ditujukan pada Allah lalu ditujukan kepada selainnya, maka menjadi perbuatan syirik. Pelakunya disebut musyrik, Bapak Ibu. Ini hati-hati nih, itu musyrik. Nah, sing aran syirik itu wonten syirik kasar, wonten syirik alus istilahnya Pak. Ini cara pesantren. Syirik kasar itu syirik sing cetha welo-welo itu kasar. Contoh sujud ning ngarepane reca. Ya weruh reca kok gedhe banget terus ketepuk sujud niku syirik kasar Pak ketok. Ana sing alus, ora krasane niku syirik. Hati-hati niku. Apa contohnya? Contoh orang mangkrut tinggal dengan mengatakan aku ki urip mergo kios kae lho. Nah, aku ora di kios kae aku ora iso urip. Hati-hati, Pak. Gimana? Kadang masih begitu. Kula niki Pak saged mangan mergo kula dadi PNS. Misalkan lho, Pak. Nek kula ora pegawe iso mangan kula. Hati-hati, Bu. Sing memberikan makan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatane ada orang yang tidak punya profesi pun tetap dia bisa makan. Kemudian boten Enoh Nugroho viral ten medsos Pak. Mahasiswa ITB yang gelandang itu dari Bandung gelandang sampai temukan di daerah Pantura, daerah Pati nopo iki. Ya, sekian tahun gelandang itu Pak. Ya ora digawe ya bisa makan. Apa maknanya? Perkara mangan itu Allah yang menanggung. Maka Allah melarang kita membunuh anak-anak kita. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kami yang memberikan rezeki pada kalian dan mereka. Ini jadi kembali bahwa jangan sampai kita berbuat kemusyrikan di sini. Baik, kita tambah sedikit. Yang terakhir tauhid asma wa sifat. Apa ini? Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Maksudnya menetapkan dan meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan sempurna, terhindar dari cacat dan kekurangan. Allah menika sifatipun sampurna tanpa cacat. Menika jamaah sekalian, dalam Islam itu ada 3 sekte, 3 firqah di sisi ini Bapak Ibu. Yang pertama, kelompok yang mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sebab Allah punya nama dan sifat, maka sama dengan makhluk. Siapa mereka? Mereka ialah orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah punya pandangan Allah tanpa nama dan tanpa sifat. Yang kedua, golongan yang mengatakan Allah punya nama tetapi tidak punya sifat. Mereka disebut kalangan Mu'attilah atau Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu golongan sing dingin ke akale. Jadi akal sak dhuwure wahyu. Mereka mengatakan Allah punya nama ning boten gadah sifat. Allah ya Allah, Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim ya Allah, Al-Malik ya Allah. Maka Allah menika tidak punya sifat. Menika. Ini Mu'tazilah apa? Mendulukan akal. Contoh yang ketiga. Nek kula jenengan kalau baca surat Al-Falaq, pripun niku Pak Ibu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
Nek yang Mu'tazilah mboten niku. Mu'tazilah nek maca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nanti mirip Pak niku. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Pernah dengar? Ya, kira-kira pas mboten niku. Halo, Pak Rajab. Bu. Ya, tentunya min syarri ma khalaq ini bacaan kita Pak Ahlu Sunnah. Nah, orang Mu'tazilah punya pandangan Allah tidak menciptakan keburukan. Ini paham Mu'tazilah. Allah niku mboten nyiptake keburukan, hanya kebaikan. Maka pada surat ini lain maca bukan min syarri ma khalaq. Kenapa? Kalau min syarri ma khalaq dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Niku lho. Tapi nek min syarri ma khalaq dari kejahatan sesuatu yang ya dia tidak menciptakan karena namanya manafi min syarrin dari kejahatan keburukan ma khalaq yang dia tidak menciptakan. Maka lain maca tidak diidhofahkan min syarri ma ning min syarrin ma khalaq. Min syarrin ma khalaq. Jadi min syarri ma khalaq. Itulah golongan Mu'tazilah. Ini golongan yang selamat jelas ahlu sunnah wal jamaah. Muhammadiyah pun ahlu sunnah wal jamaah, jangan khawatir. Itu contoh yang lain. Kalau golongan Khawarij Bapak Ibu mengatakan pemilihan pimpinan itu adalah akidah. Si angi podo sing aran milih pimpinan akidah Pak. Niku. Jadi nek lain milih kok carane orang podo zaman Nabi kufur dia. Niku. Itu apa? Orang Khawarij dan Syiah gitu. Tapi kalau Ahlu Sunnah mengatakan sing aran milih pimpinan itu adalah babakan fikih bukan akidah. Apa buktinya? Zaman Nabi Sedo Abu Bakar dipilih aklamasi lewat musyawarah, bukan wasiat ya. Nah Umar dipilih karena wasiat. Abu Bakar itu berwasiat. Kau nek aku rano Umar sudah di qualify wasiat. Menikah. Utsman dipilih dengan apa? Dengan surah lewat formatur itu. Maka yang namanya milih pimpinan itu adalah babakan fikih bukan akidah. Ini bedanya loh Pak. Nah, kita agak tahu kadang-kadang nanti ya salah melanggar tuh akidah ini. Menikah. Ya sama. Golongan Mu'tazilah pun mengatakan Allah tidak punya sifat. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah menikah punya nama dan punya sifat. Nah menikah. Tetapi kemudian dan sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sebab walam yakulahu kufuwan ahad. Dalam memahami nama dan sifat Allah diberlakukan prinsip ya apa? Diberlakukan prinsip yakni makna zahir nas. Ini makna bukan makan ya. Ya makna zahir nas. Ya sudah kita meyakini saja tanpa ditakwil, ditahrif, ditaktil, ditakrif dan ditaksim. Ya, ditakwil ya ditakwil Pak. Kira-kira tahrif hilangkan maknanya, taktil dikosongkan maknanya, takrif tanyakan kaifiahnya seperti apa. Taksim disamakan Allah dengan jasad ya manusia misalkan. Maka ini kita hindari dari hal-hal dan semacam itu sehingga dengan 3 prinsip inilah kemudian paling tidak kita akan mengenal. Ya, walaupun kemudian juga ya ada prinsip-prinsip yang lain yang tentunya juga masih masalah akidah. Jadi para ulama mereka memberikan pendekatan tauhid dengan berbagai macam pendekatan. Demikian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu untuk bahasan masalah akidah pada PHIWM untuk bagian yang pertama. Semoga bisa diterima dan menjadi tambahan wawasan agar kita paham dengan produk-produk tarjih yang ternyata sudah lama diputuskan tetapi belum sampai ke tengah-tengah warga dan juga simpatisan. Maka teman-teman saya kira saya cukupkan sekian karena sudah jam 8 lebih. Semoga tidak terlalu lama sehingga kemudian menjadi pengajian yang berbuah.
Apa gitu ya kelasan. Oke. Mari kita ikut dengan doa penutup majelis dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.